Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ingin mempresentasikan tentang kegiatan kami kemarin ke PAUD atau TK Akila di Kecamatan Limo, Grogol, Kota Depok, Jawa Barat, yang mana kami melakukan penyuluhan stop bullying atau menghindari bullying. Mulai dari perkenalkan nama saya Muhammad Dafat Maksuma dengan NIM 14176250028 dan rekan-rekan saya. Boleh dilanjut, Sevanya? Baik, perkenalkan nama saya Stefania Salvi Pangaribuan dengan NIM 14176250022. Perkenalkan nama saya Muhammad Prandika Andrian dengan NIM 14176250086. Perkenalkan, saya Anggi Oktaviani Shivana Fitri dengan NIM 14176250001. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari kegiatan kami dulu ya. Jadi, kelompok 2 itu melakukan kegiatan sosial berupa penyuluhan mengenai bullying terhadap siswa PAUD atau KB Akila Depok. Nah, jadi penyuluhan mengenai perilaku bullying ini merupakan kegiatan sosial yang penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya para pelajar ya, mengenai dampak negatif dari tindakan perundungan. Berdasarkan data WHO pada tahun 2024, berdasarkan jenis kelamin itu, korban bullying terjadi pada 37% remaja perempuan dan 42% remaja laki-laki. Selanjutnya, menurut data United Nations Education, Scientific and Cultural Organization atau UNESCO, pada tahun 2017 diperkirakan terjadi 245 juta anak yang menjadi korban bullying setiap tahunnya. Dan lembaga internasional pun menyoroti perilaku bullying, salah satunya yaitu Plan Internasional atau ICRW di 5 negara Asia seperti Vietnam sebesar 79%, Kamboja 73%, Nepal 79%, Pakistan 43%, dan Indonesia 84%. Bisa dilanjut? Jadi tujuan dari kegiatan kami yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran anak-anak terhadap bahaya dan dampak bullying sejak dini. Yang kedua yaitu mengedukasi anak-anak tentang apa yang harus dilakukan jika melihat ada tindakan bullying. Yang ketiga yaitu meningkatkan kesadaran anak-anak mengenai pentingnya menghormati sesama. Jadi manfaat dari kegiatan kami meliputi memperoleh pengetahuan mengenai cara mencegah dan melaporkan tindakan bullying. Kedua, memberikan kesempatan kepada mahasiswa dalam mengimplementasikan pendidikan kewarganegaraan. Dan yang ketiga, menciptakan kehidupan sosial yang harmonis dan bebas dari perilaku bullying. Baik, selanjutnya ada perencanaan kegiatan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok 2 berupa edukasi dan penyuluhan mengenai anti-bullying kepada anak TK PAUD KB Akila. Penyampaian materi dilakukan secara interaktif melalui pemutaran video, animasi edukatif tentang bullying. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab untuk mengukur pemahaman peserta. Selain itu, kegiatan juga diselingi permainan edukatif yang bertujuan menanamkan nilai saling menghormati, menghargai perbedaan, dan bersikap baik kepada teman. Boleh dilanjut? Baik, di sini ada sasaran kegiatan. Sasaran kegiatannya itu berlokasi di TK PAUD Akila Jalan Ambar nomor 4 RT 04 RW 09 Limo Kota, Kota Depok, Jawa Barat. Jumlah pesertanya ada 14 murid TK. Kenapa ada 14 murid TK? Karena pada saat kita melakukan penyuluhan di TK PAUD, eh, di TK PAUD itu sedang ada kegiatan dan eh, dari muridnya sendiri itu juga sebenarnya sudah diliburkan, tetapi dari pihak TK-nya itu lagi ada kegiatan, makanya kenapa cuma ada 14 murid karena sisanya sudah liburan. Lalu selanjutnya ada karakteristik sasaran yaitu anak usia dini atau TK PAUD. Selanjutnya ada waktu dan tempat pelaksanaan. Waktunya ada dari jam 9.00 sampai jam 10.00.
Tempatnya ada di TK PAUD KB Akila. Lalu ada pembagian tugas kelompok. Yang pertama ada MC, yaitu Anggi Oktaviani Shivana Fitri. Lalu yang kedua ada divisi acara, yaitu Azharani Dia Putri. Selanjutnya ada logistik, ada Sevanya Salvoni Pangaribuan dan Muhammad Frandika Andrian. Lalu di dokumentasi dan publikasi ada Muhammad Dafa Atmakusuma. Oke, kita lanjut ke pelaksanaan kegiatan. Yang pertama ada pembukaan dan perkenalan dengan guru serta peserta didik. Jadi kelompok kami melakukan perkenalan dengan mengadakan sesi perkenalan diri untuk melatih rasa percaya diri anak-anak. Kemudian yang ketiga ada pemutaran video edukasi tentang bullying. Di sini kami memutarkan video edukasi tentang bullying yang dilanjutkan dengan kuis interaktif yang mendapat antusiasme tinggi dari peserta. Selanjutnya ada permainan edukatif benar atau salah. Di sini kelompok kami melanjutkan permainan dengan kertas origami bertuliskan benar dan salah untuk menguji pemahaman peserta tentang video yang telah kami buat. Selanjutnya ada kami menyanyikan lagu bertema bullying bersama dengan para murid tentunya dan dengan para guru. Selanjutnya ada sesi dokumentasi. Kegiatan diakhiri dengan bersama serta meninggalkan kesan positif bagi seluruh peserta. Di sini kami ada hasil dan refleksi. Yang pertama ada hasil kegiatan. Kegiatan penyuluhan anti-bullying di KB Akila berjalan dengan lancar dan mendapat respon positif dari peserta didik. Seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari perkenalan, pemutaran video edukatif, kuis interaktif, permainan edukatif, hingga bernyanyi bersama, terlaksana sesuai dengan rencana. Melalui kegiatan ini, peserta didik menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai bahaya dan dampak bullying serta mampu membedakan perilaku yang baik dan yang dapat menyakiti teman. Selain itu, anak-anak juga memperoleh pengetahuan tentang langkah yang harus dilakukan ketika melihat atau mengalami bullying, seperti meminta bantuan kepada guru atau orang tua. Peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi selama kegiatan berlangsung dengan aktif menjawab pertanyaan dan mengikuti berbagai permainan yang disediakan. Penggunaan media pembelajaran yang menarik seperti video animasi dan kuis interaktif membantu peserta memahami materi dengan lebih mudah dan menyenangkan. Secara keseluruhan, kegiatan ini berhasil mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan kesadaran anak tentang bahaya bullying, pentingnya saling menghormati dan menyayangi sesama, serta memberikan pengalaman berharga bagi mahasiswa dalam menerapkan nilai-nilai pendidikan di masyarakat. Berikutnya ada kendala yang dihadapi. Selama pelaksanaan kegiatan penyuluhan anti-bullying, tim menghadapi beberapa kendala, antara lain lokasi kegiatan yang cukup jauh dengan akses transportasi umum yang terbatas hingga memerlukan pengaturan waktu keberangkatan yang lebih matang. Selain itu, karakteristik peserta yang merupakan anak usia dini membuat penyampaian materi harus dilakukan secara interaktif dan menarik karena sebagian peserta mudah kehilangan fokus. Antusiasme peserta yang tinggi saat kuis interaktif juga menyebabkan tidak semua anak mendapat kesempatan untuk menjawab pertanyaan, sehingga beberapa peserta merasa kecewa. Di samping itu, keterbatasan waktu pelaksanaan menjadi tantangan bagi tim dalam mengatur penyampaian materi, permainan, dan sesi diskusi secara efektif agar seluruh kegiatan dapat berjalan dengan baik tanpa mengurangi substansi materi yang disampaikan. Di sini kami memiliki solusi yang kami lakukan, yaitu untuk mengatasi berbagai kendala selama kegiatan penyuluhan anti-bullying, tim melakukan perencanaan perjalanan secara matang dengan memilih rute yang efektif dan berangkat lebih awal agar tiba tepat waktu. Dalam menghadapi beberapa peserta yang mudah kehilangan fokus, tim menerapkan metode pembelajaran interaktif melalui video, permainan edukatif, kuis, dan kegiatan bernyanyi bersama sehingga peserta tetap tertarik dan aktif mengikuti kegiatan. Selain itu, guna mengatasi kekecewaan peserta yang belum mendapat kesempatan menjawab kuis atau memperoleh hadiah, tim menyediakan hadiah tambahan serta melibatkan seluruh peserta dalam permainan lain sehingga setiap anak telah mendapatkan apresiasi atas partisipasinya. Yang berikut dan yang terakhir adalah refleksi kelompok. Melalui kegiatan penyuluhan anti-bullying, kelompok memperoleh pengalaman berharga dalam menerapkan ilmu pendidikan kewarganegaraan serta berinteraksi langsung dengan masyarakat melalui edukasi kepada anak-anak. Kegiatan ini menyadarkan kelompok akan pentingnya pendidikan anti-bullying sejak usia dini agar anak-anak memahami nilai saling menghormati dan mampu menciptakan lingkungan yang aman serta sehat. Selain bermanfaat bagi peserta didik,
Kegiatan ini juga meningkatkan kemampuan anggota kelompok dalam bekerja sama, berkomunikasi, mengelola kegiatan, dan mengatasi berbagai kendala. Secara keseluruhan, kegiatan ini memberikan kesan positif dan menjadi pembelajaran yang berharga, serta diharapkan dapat terus dilakukan secara berkelanjutan agar semakin banyak anak memahami pentingnya menghormati sesama dan menjauhi perilaku bullying. Dari yang tadi kegiatan yang sudah dipaparkan oleh anggota kelompok kami, kesimpulannya adalah kegiatan penyuluhan anti-bullying KB Akila telah terlaksana dengan baik dan mendapat respon positif dari murid-murid. Selain memberikan manfaat bagi peserta didik, kegiatan ini juga menjadi pengalaman berharga bagi kami sendiri sebagai selaku mahasiswa dalam mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan kewarganegaraan di masyarakat. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas dari pelaku bullying sejak usia dini. Baik, untuk saran dari kami sendiri, yang pertama, kegiatan edukasi anti-bullying itu perlu dilakukan secara rutin dan berkelanjutan, tidak hanya pada saat usia sekolah saja. Jadi, meskipun anak TK ini nantinya bakal jadi anak SD atau anak SMP, dia itu nggak bakal lupa tentang bahayanya bullying dan harus apa ketika ada pembulian. Kemudian yang kedua, sekolah itu diharapkan terus menanamkan nilai saling menghormati dan peduli terhadap sesama. Itu bisa dilakukan melalui pelajaran di kelas ataupun pertemuan non formal di luar kelas seperti penyuluhan gitu. Kemudian yang ketiga, orang tua sendiri itu perlu berperan aktif dalam mengawasi serta membimbing perilaku anak di lingkungan sehari-harinya. Jadi karena guru pertama seorang anak itu kan pasti orang tuanya ya. Nah, makanya orang tuanya itu pasti memiliki peran yang sangat besar gitu dalam kehidupannya. Dan keempat, eh, perlulah dikembangkan metode pembelajaran interaktif yang menyenangkan agar anak-anak itu tidak bosan mendengar materi anti bullying. Karena kan kalau misalnya penyampaiannya terus menerus sama, orang pasti akan bosan sendiri. Makanya kita perlu mengembangkan suatu materi yang baru supaya anak-anak ini tidak cepat bosan. Dan yang terakhir, kegiatan serupa itu bisa dilakukan di sekolah lain agar semakin banyak anak yang dapat mendapatkan informasi yang penting ini. Baik, karena presentasi sudah selesai, saya selaku perwakilan dari kelompok 2 pendidikan kewarganegaraan izin pamit undur diri. Sekian dari kami. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.